Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Gran Torino. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kakek veteran perang bernama Walt yang telah kehilangan istrinya. Di saat acara pemakaman berlangsung, pandangan Walt justru tertuju kepada cucunya bernama Ashley yang tidak berpakaian sopan sama sekali. You have to turn to the Lord. Jesus. Because the Lord can frustrate you at times like this. Setelah usai dari gereja, mereka kembali berkabung di rumah Walt. Ketika Walt mengambil bangku yang berada di basement, ia melihat cucunya sedang melihat foto dirinya terdahulu yang merupakan seorang veteran perang serta mempunyai banyak sekali medali. Tapi ia tak menghiraukan hal tersebut dan dengan segera ia memberikan bangku-bangku itu kepada kerabatnya. Setelah ia selesai memberikan bangku, ia langsung keluar dari rumah dan melihat tetangganya sedang mengadakan pesta di samping kediamannya. Lalu, ketika Walt ke garasi, ia memergoki Ashley sedang mencari tempat untuk merokok. Ashley pun segera mengalihkan perhatian Walt dengan bertanya tentang mobil tua yang dimilikinya. Namun, Walt tak menanggapi apa yang telah cucunya katakan dan ia langsung pergi ke dalam rumah. Tak lama kemudian, anak dan cucu Walt satu persatu mulai meninggalkannya. Kids are getting restless. Yeah, fine. Just go. Jeez. So he's race burner this, Jap burner that. Ketika Walt sedang membersihkan halamannya, ia bertanya kenapa orang Asia pindah ke lingkungannya. Dari situ, seorang nenek-nenek Asia juga bertanya kepada Walt, kenapa Walt masih belum pergi dari lingkungan ini? Karena pada faktanya, semua orang Amerika telah meninggalkan lingkungan tersebut. Lantas, mereka saling meludahi satu sama lain atas omongan mereka sendiri. Setelahnya, scene berpindah kepada seorang anak Asia yang dihampiri oleh sekelompok pemuda Amerika yang mengolok-ngoloknya. Pada saat yang bersamaan, sekelompok pemuda Asia yang tak lain tak bukan adalah saudara sepupu dari anak Asia tersebut melihat bahwa sepupunya sedang diolok-olok, yang berujung kelompok Amerika malah kewalahan serta langsung melarikan diri karena ketakutan. Setelah memenangkan adu mekanik dengan kelompok Amerika, mereka mengajak anak Asia yang bernama Tao itu untuk ikut dengannya demi melihat mobil dari sang tetangga, yaitu mobil Ford Torino. Di mana pada malam harinya, Walt yang sedang tertidur tak sengaja mendengar suara dari dalam garasinya. Lalu dengan cepat ia segera membawa senjata untuk memeriksa situasi. Dan ketika ia tiba di dalam garasi, ternyata ia menemukan Tao yang sedang berada di dalam ruangan itu. Tapi Walt malah tak sengaja terjatuh yang dimana kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Tao untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Walt mulai memperkuat garasinya dengan memasang kerangka besi di setiap jendela. Sedangkan di sisi lain, sepupunya Tao kembali mencoba mengajak Tao untuk ikut dengannya. Namun ajakan itu harus terhenti setelah kakek beserta neneknya Tao mulai melarang sang sepupu untuk memaksa. Walt yang mendengar keributan itu pun langsung menghampiri mereka sambil membawa senjata miliknya. Walt meminta mereka untuk segera pergi dari halaman rumahnya tanpa banyak bicara sama sekali. Tapi Walt langsung mengancamnya kembali dengan menegaskan bahwa pada masa perang di Korea, orang-orang seperti mereka sudah sangat sering ia habisi sampai bosan. Saat hari berganti, Walt menyadari jika ada yang tak beres di depan rumahnya, di mana ia melihat banyak sekali karangan bunga serta makanan yang sengaja diberikan oleh orang Asia di kompleknya. No. Come on, no more. No more. Namun keluarganya tahu bersikeras untuk memberikan tanaman serta makanan demi membalas kebaikan Walt yang sudah menyelamatkan Tao. Tao juga meminta maaf karena ia telah mencoba mencuri mobil milik Walt, di mana Walt langsung menegaskan apabila Tao kembali memasuki rumahnya, maka nyawa Tao tidak akan selamat. Lalu ketika Walt pulang dari tempat cukur, ia melihat kakaknya Tao yang bernama Su sedang diganggu oleh kelompok Amerika. Walt pun memutuskan untuk membantu Su dari geng tersebut, di mana ia sengaja mengecoh mereka dengan mengeluarkan pistol bohongan. Shit. Hey, Pops.
Come on. Old Faye Patty ass on down the road. I'm getting a truck first. Way to go, old man. Oh yeah. Singkat cerita, setelah Walt tiba di dalam rumah, terlihat kalau anak perempuannya beserta sang mantu sengaja datang untuk memberikan hadiah kepadanya. Sepasang kekasih itu juga memberikan saran kepada Walt agar ia segera pindah ke tempat penampungan lansia di pusat kota. Tapi hal tersebut membuat Walt tak senang sampai-sampai mereka berdua pun sengaja diusir dari rumah. Tak lama, Sue yang baru saja pulang sengaja menghampiri Walt serta mengajaknya untuk makan minum bersama. Awalnya sih, Walt masih menolaknya, namun setelah ia sadar kalau stok birnya sudahlah habis, Walt pun langsung menerima tawaran tersebut. Setelah memasuki rumahnya Sue, Walt langsung dibikin tercengang karena seluruh anggota keluarga Sue sempat menatapnya dengan aneh. Bahkan nenek dari Sue mulai marah-marah karena sang cucu telah membawa Walt ke dalam rumah. Walt yang sedang menikmati birnya di antara orang Asia pun mulai mendapat perhatian dari seorang cenayang. Cenayang itu tertarik kepadanya serta ingin membaca Walt secara lebih dalam. Di mana sang cenayang tahu betul kalau orang-orang sangatlah takut kepada Walt. Dan Walt sendiri tidak begitu menikmati hidupnya akibat masa perang yang sempat ia lalui. Lantas, Walt yang mendengar hal tersebut pun tidak ingin berpikir panjang. Ia memutuskan untuk langsung makan dulu bersama keluarganya Sue. Keesokan harinya, Walt bingung kenapa keluarganya Sue telah berada di depan rumahnya. Yang ternyata, Sue memohon betul kepada Walt untuk segera mempekerjakan Tao sebagai anak buahnya. Permohonan itu sengaja dilakukan Sue dengan terpaksa karena Tao sendiri sudah dianggap tak berguna di dalam keluarga. Ketika hari berganti, Walt sengaja menyuruh Tao untuk menghitung jumlah burung yang berada di atas pohon. Dan ternyata tugas itu bukanlah tugas serius, melainkan sekedar tugas pertama yang bersifat olokan kepada Tao. Lalu, Walt meminta Tao untuk memperbaiki sebuah rumah yang berada di seberang. Hebatnya, Tao benar-benar serius dalam bekerja dan ia sangat tekun untuk menuruti apa saja yang telah diminta oleh Walt. How long? Till next Friday. When you get finished with that roof there. Jesus, Lord Almighty, knock it off. Berselang dari itu, Tao sengaja kembali untuk menghampiri Walt. Walt langsung mengajak Tao untuk membantunya memperbaiki pipa yang sudah lama dibiarkan saja. Setelahnya, Walt juga mengajak Tao untuk pergi ke ruangan garasi, di mana Tao langsung terkagum-kagum karena banyak sekali perkakas yang dapat dimanfaatkan oleh Walt. Namun siapa sangka, secara tiba-tiba Walt mulai mengalami batuk berdarah. Di sini Walt sangatlah kekeh kalau dirinya baik-baik saja dan ia memutuskan untuk segera menemui seorang dokter sebentar lagi. Tapi sebelum itu, Tao bersikeras untuk membantu Walt menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu, seperti berkebun, mencuci mobil, serta mengangkut kulkas yang cukup berat. Here's the deal. I take the top because that's the... Don't give me any ideas now. Atas segala kerajinan tersebut, Walt langsung menyarankan Tao untuk bekerja dari sekarang. Dan apabila Tao tertarik, maka Walt bisa memperkenalkannya kepada seseorang. Setelah menyetujui ajakan tersebut, Walt langsung membawa Tao untuk pergi ke tukang cukur langganannya. Tapi lagi-lagi si tukang cukur malah nggak terima karena latar belakang Tao yang merupakan orang Asia. Lalu, Walt kembali mengajak Tao ke tempat konstruksi untuk menemui seorang mandor bernama Kennedy. Walt sadar bahwa Tao merupakan orang yang mau belajar. Hal ini pun membuat Kennedy bisa langsung akrab dengan Tao, dan ia tertarik untuk menerima Tao sebagai pegawai barunya. 2 minggu berlalu, Tao yang baru saja pulang bekerja pun malah dihampiri oleh sang sepupu, di mana wajahnya Tao sengaja disundut dengan rokok sampai-sampai Walt menyadari ada yang tidak beres. What happened to you? Awalnya, Tao masih menolak untuk jujur, tapi tak lagi setelah Walt menyadari siapa pelaku yang melakukan hal tersebut kepada Tao.
Karena Walt merupakan veteran perang, ia pun mempunyai insting kalau segerombolan remaja nakalah yang menjadi dalang dari semua ini. Tak peduli mau sebesar apa wujud si pengganggu, Walt tetap saja membabat habis oknum tersebut tanpa ampun sama sekali. Pada malam harinya, kelompok itu sengaja datang untuk membalas dendam beramai-ramai. Tak lama kemudian, Sue masuk ke dalam rumah dan ia menjelaskan kalau beberapa menit yang lalu ia baru saja dikempoi oleh gerombolan orang. Mendengar hal tersebut, Walt pun tak dapat lagi membendung emosinya dan ia segera memikirkan rencana untuk memberi perlawanan. Selama fase ini, Walt terlihat melakukan berbagai hal yang tidak biasa, di mana ia biasanya sering mengandalkan orang, tapi untuk kali ini semua kegiatan sengaja ia lakukan seorang diri selayaknya masih bujangan. I know. Give me a... You're going to shorten the sleeves a little bit. Hold it. Yeah. I never... All finished. $10 American. I don't suppose... You look very good. Pada sore harinya, Tao datang ke rumah Walt dan Walt sengaja mengajaknya untuk pergi ke ruang bawah tanah. Namun ternyata Walt tidaklah benar-benar mengajak Tao untuk melakukan perlawanan, melainkan ia sengaja mengunci Tao di dalam ruangan itu. Sebelum pergi, Walt juga sengaja menitipkan anjingnya kepada nenek Tao serta menelpon Sue kalau Tao sengaja ia kurung di dalam ruangan bawah tanah yang ada di rumahnya. My house or under the ceramic turtle on the front porch. Saat malam tiba, Walt pun langsung menghampiri kediaman dari kelompok tersebut. Bahkan Walt juga bertanya kepada kelompok itu apakah mereka semua membawa korek api. Dan di saat itu jugalah Walt langsung memasukkan tangannya ke dalam jaket. Namun kelompok tersebut sudah parno duluan sampai-sampai Walt sengaja diserbu dengan hujan peluru. Dari sinilah terkuak sudah kalau Walt tidak benar-benar mengambil pistol, melainkan ia memang ingin mengambil korek api miliknya. Di mana fakta itu langsung membuat satu kelompok menyesal dan berujung mereka semua dijatuhi hukuman mati. Di akhir film, seorang pengacara pun terlihat membawakan surat wasiat yang sempat ditulis oleh Walt sebelumnya. Dikatakan dengan jelas bahwa Walt akan memberikan rumah beserta mobil sepeninggalannya kepada Tao yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Di sini, Walt tidak memberikan sepeser pun sepeninggalannya kepada anak maupun cucunya yang di atas kertas merupakan pewaris resmi. Itu semua bisa terjadi karena Walt tidak merasa dipedulikan oleh mereka semua, yang dimana ia justru merasa lebih dekat dengan Tao alias si anak Asia. Yang sudah jelas film ini menyimpulkan kalau ras, suku, serta agama tidaklah mencerminkan baik buruknya seseorang, melainkan baik buruknya seseorang hanya mampu dinilai dari bagaimana orang tersebut bersikap maupun berperilaku. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, mungkin segini dulu aja dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.